Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Nurjam'an MPD, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang ragam berbicara. Ragam berbicara dapat dilihat berdasarkan hal-hal tertentu. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan, ragam berbicara dibagi menjadi 5. Ada argumentasi, ada persuasi, ada eksposisi, ada deskripsi, dan juga ada narasi. Jika dilihat secara argumentasi, maka berbicara perlu dilengkapi dengan fakta atau data-data pendukung. Kemudian berbicara secara persuasif, ini sudah pasti mengajak, membujuk, ataupun memengaruhi. Berbicara eksposisi, berbicara memberikan pengetahuan atau wawasan luas. Kemudian ada deskripsi, memberikan suatu penggambaran, baik itu peristiwa ataupun tempat. Dan yang terakhir, narasi. Narasi ini kronologis, berdasarkan peristiwa, urutan waktu, ataupun tempat. Selanjutnya, ragam berbicara berdasarkan situasi. Situasi dibagi menjadi 2, ada secara formal ataupun secara non-formal. Jika berbicara itu secara formal, maka dia terikat. Baik itu tempatnya, prosedurnya, situasinya, pembicaraan diatur, tidak boleh sembarangan. Sedangkan non-formal, maka pembicaraan tidaklah terikat, melainkan unsur-unsur kalimatnya itu bergantung dari kesepahaman ketika kalimat itu diucapkan. Kemudian ada berdasarkan pihak yang terlibat, yaitu ada yang secara individual dan ada yang secara berkelompok. Biasanya individual dilakukan satu orang pembicara dan pendengarnya pasif. Ini biasa dilakukan pidato atau monolog. Sedangkan yang secara berkelompok melibatkan banyak berbicara, ya, pendengar, mohon maaf. Seminar, ya, diskusi, wawancara, dan negosiasi, mereka dilibatkan dalam kegiatan berbicara. Selanjutnya, ragam berbicara berdasarkan alur komunikasi. Alur komunikasi ini ada monolog, ada dialog, dan ada polilog. Kalau monolog berarti berbicara satu arah, ya, tidak meminta komentar. Ini pidato, ya, bisa khutbah atau penyampaian pengumuman. Kalau dialog dua arah, maka dilakukan berbicara dengan pasangannya, seperti ada presentasi, juga wawancara, ya. Dan yang terakhir polilog, lebih banyak lagi, ya, ini dilakukan musyawarah dan debat. Baik, selanjutnya yaitu alur berbicara untuk bidang akademik. Mungkin saudara-saudara pasti menggunakannya di dalam bidang akademik. Itu wawancara, diskusi kelompok, ada debat, ada ceramah, dan ada seminar. Kalian harus tahu apa sih definisi dari masing-masing tersebut, sehingga bisa tahu bagaimana menerapkannya. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini kegiatan tanya jawab. Biasanya dilakukan seseorang atau narasumber untuk memperoleh informasi tertentu untuk keperluan misalnya media massa, bisa saja penelitian, atau mendiagnosis keterampilan berbahasa. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini biasanya sering dilakukan oleh para mahasiswa. Interaksi antara dua orang atau kelompok atau juga bisa lebih, membicarakan satu masalah dengan tujuan bertukar pengetahuan, memecahkan masalah dengan dipimpin oleh seorang moderator. Selanjutnya, ada definisi debat. Nah, ini juga debat, tidak sedikit di sekolah atau di lingkup pendidikan menggunakannya. Kegiatan adu pendapat saling mempertahankan antara penerima atau pendukung, juga ada penolak terkait topik tertentu. Tujuannya untuk memenangkan suatu adu pendapat. Pendapat ini sudah pasti harus didukung dengan menguatkan ataupun mematahkan lawan pendapatnya. Ceramah, kegiatan penyampaian pesan, biasanya secara lisan dapat dilakukan dua arah, tanya jawab. Metode yang dapat digunakan, hafalan, catatan kecil, teks, ataupun bisa dilakukan secara langsung atau mendadak. Terakhir, ada seminar. Nah, ini juga sering diikuti oleh para peserta, baik itu mahasiswa ataupun di lingkungan pelajar. Ya, kegiatan yang memiliki fokus topik. Jadi ada topik yang dibicarakan, peserta terlibat atau berpartisipasi secara aktif.
topik disampaikan oleh pembicara dan peserta terlibat memberikan tanggapan ataupun masukan terhadap materi tersebut. Selanjutnya, silakan saudara cari tahu bagaimana melakukan persiapan, bagaimana melakukan pelaksanaan, dan bagaimana melakukan penutup. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait organisasi gagasan, di mana kalian harus mampu melakukan penyusunan kerangka gagasan topik dan kalimat, juga mampu mengembangkan gagasan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Inilah langkah awal untuk melakukan suatu persiapan. Di mana kerangka gagasan yang sudah kalian buat, ini adalah langkah awal, kerangka topik ataupun kerangka kalimat untuk dilakukan memulai pembicaraan. Dari bagian tertentu yang sudah kalian susun, sehingga pembicaraan kalian bisa dilakukan secara sistematis atau lebih teratur. Bisa dilihat pada gambar pada layar kerangka topik dan kerangka kalimat. Selanjutnya kalian diminta untuk mengembangkan gagasan dari kerangka yang sudah dibuat. Harus gagasan tersebut memiliki kesatuan, kepaduan, juga kelengkapan. Apa itu kesatuan? Gagasan utama, gagasan penjelas, kalimat utama, ataupun kalimat penjelas. Kepaduan, ada repetisi, ada pronomina, ada konjungsi antar kalimat. Dan yang terakhir ada kelengkapan, kesatuan dan kepaduan. Nah, lihat ini adalah salah satu contoh pada layar terkait mengembangkan suatu gagasan. Terdapat 8 kalimat. Kalian bisa melihat bagaimana pengembangan gagasan tersebut dilakukan. Dari kalimat yang sudah disusun ya menjadi satu paragraf ada 8 kalimat. Ada gagasan utamanya, ada gagasan penjelasnya, ada kalimat utamanya, ada kalimat penjelasnya. Kemudian ada repetisinya, juga bisa terlihat pada kalimat-kalimat tertentu. Ada kata ganti atau referensi dan pronomina, dan ada konjungsi kata hubung antar kalimat. Silakan bisa dilihat ya pada layar. Nah, itulah contoh-contoh dari pengembangan gagasan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Silakan dipelajari lebih mendalam terkait materi bagaimana kalian mampu mengembangkan gagasan ya dengan bagian-bagian yang sudah terlengkapi kesatuannya, kepaduannya, dan kelengkapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.